Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram. Subhanallah hadrati Syekh Abdul Hamid Hakim nafa'anallahu bihim bi ulumihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ahkam. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahkamu, adapun ini itu menjelaskan tentang hukum. Wal ahkamu, adapun hukum. Wal ahkamu, adapun hukum. Itu tis'atun, ada 9. Itu tis'atun, ada 9. Rupanya al wajibu, wajib, wal mandubu, dan yang disunnahkan, wal mubahu, dan yang dibolehkan, wal haramu, dan yang terhalang, wal haramu, dan yang terhalang, wal makruhu, dan yang dibenci, was sahihu, dan sah, wal batilu, dan batal, wal rukhsatu, dan keringanan, wal azimatu, dan azimah, wal azimatu, dan azimah. Fal wajibu, maka adapun hukum wajib. Fal wajibu, maka adapun hukum wajib itu ma barang. Itu ma barang yuthabu, yang diberi pahala. Yuthabu, yang diberi pahala ala fi'lihi, di atas melakukan ma. Apa ala fi'lihi, di atas melakukan ma. Wa yu'aqabu, dan disiksa apa ala tarkihi, di atas meninggalkan ma. Kasolawati, seperti hukumnya sholat, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Al mandubu, adapun hukum yang disunnahkan, itu ma barang yuthabu, yang diberi pahala apa ala fi'lihi, di atas melakukan ma. Wala yu'aqabu, dan tidak disiksa. Wala yu'aqabu, dan tidak disiksa apa ala tarkihi, di atas meninggalkan ma. Kata tahiyatul masjidi, seperti sholat tahiyatul masjid. Al haramu, adapun hukum haram, itu ma barang yuthabu, yang diberi pahala. Yuthabu, yang diberi pahala apa ala tarkihi, di atas meninggalkan ma. Wa yu'aqabu, dan disiksa apa ala fi'lihi, di atas melakukan ma. Di atas melakukan ma. Kariba, seperti riba. Wa fi'lil mafsadati, dan perbuatan yang merusak. Wa fi'lil mafsadati, dan perbuatan yang merusak. Al makruhu, adapun perkara yang makruh, itu ma barang yuthabu, yang diberi pahala. Itu ma barang yuthabu, yang diberi pahala apa ala tarkihi, di atas melakukan ma, di atas meninggalkan ma. Wala yu'aqabu, dan tidak disiksa apa ala fi'lihi, di atas melakukan ma. Katakdimil yusra, seperti mendahulukan anggota kiri alal yumna, di atas anggota kanan. Fil wudu'i, di dalam wudu. Fil wudu'i, dalam wudu. Al mubahu, adapun hukum mubah, itu ma barang la yuthabu, yang tidak diberi pahala apa ala fi'lihi, di atas melakukan ma. Wala yu'aqabu, dan tidak disiksa apa ala tarkihi, di atas meninggalkan ma. Kan naumi, seperti tidur, finnahari, dalam siang hari.
As-shahihu adapun hukum sahih itu ma barang yajtami'u yang terkumpul. Yajtami'u yang terkumpul fihi di dalam ma apa ar-ruknu rukun wasyartu dan syarat. Apa ar-ruknu rukun wasyartu dan syarat. Al-batilu adapun hukum batal itu ma barang la yajtami'u yang tidak terkumpul fihi di dalam ma apa ar-ruknu rukun wasyartu dan syarat. Syartu dan syarat. Ar-ruknu adapun rukun itu ma barang yatawaqqafu yang terhenti alaihi di atas ma yatawaqqafu yang terhenti alaihi di atas ma apa sihhatus syai'i sahnya sesuatu. Apa sihhatus syai'i sahnya sesuatu. Wakana dan ada apa ma wakana dan ada apa ma itu juz'an bagian minhu dari syai'. Minhu dari syai'. Ka ghuslil wajhi seperti membasuh wajah. Kaghoslil wajhi seperti membasuh wajah lil wudu'i untuk wudu. Lil wudu'i untuk wudu. Wa takbiratil ikhrami dan takbiratul ihram. Wa takbiratil ikhrami dan takbiratul ihram lis sholati untuk sholat. Asyartu adapun syarat itu ma barang. Itu ma barang yatawaqqafu yang terhenti alaihi di atas ma. Yatawaqqafu yang terhenti alaihi di atas ma apa sihhatus syai'i sahnya sesuatu. Apa sihhatus syai'i sahnya sesuatu. Walaisa dan tiada apa ma. Walaisa dan tiada apa ma itu minhu bagian dari syai'. Itu minhu bagian dari syai'. Kamain seperti air mutlakin yang mutlak. Lil wudu'i bagi wudu. Lil wudu'i bagi wudu. Wasatril aurati dan menutup aurat. Wasatril aurati dan menutup aurat lis salati bagi salat. Ar-rukhsatu adapun rukhsah atau keringanan. Hiya ya ar-rukhsah itu al-hukmu hukum. Itu al-hukmu hukum alladzi yang yataghayyaru berubah apa alladzi yataghayyaru berubah apa alladzi min su'ubatin karena suatu kesulitan. Min su'ubatin karena suatu kesulitan. Ila suhulatin kepada kemudahan. Ila suhulatin kepada kemudahan. Ma'a qiyami sababil hukmi bersama berdirinya sebab hukum. Bersama berdirinya sebab hukum. Al asli yang asli. Al asli yang asli. Kajawazil fitri seperti bolehnya berbuka. Seperti bolehnya berbuka lil musafiri bagi musafir. Lil musafiri bagi musafir. La yujahiduhu shaum. La yajhaduhu yang tidak kuasa akan musafir. La yajhaduhu yang tidak kuasa akan musafir apa saumu saum. Wa aklil maitati dan memakan bangkai. Wa aklil maitati dan makan bangkai lil muttarri bagi orang yang terpaksa. Al azimatu adapun hukum azimah. Hiya ya al azimah itu al hukmu hukum. Itu al hukmu hukum alladzi yang kawujubis sholawatil khamsi seperti wajibnya sholat 5 waktu. Seperti wajibnya sholat 5 waktu. Wa haramati aklil maitati dan haramnya memakan bangkai. Li ghairil muttarri bagi orang yang tidak terpaksa. Bagi orang yang tidak terpaksa. Benar. Tak jelaskan. Dulu usul fikih, definisi usul fikih itu apa? Definisi usul fikih itu apa?
dalilun dalil fikhi ala sabilil ijmal. Jadi dalilnya fikih atau dalilnya fikih secara global itu namanya usul fikih. Jadi dalilnya fikih secara global. Jadi nah sekarang fikih itu apa fikih? Fikih itu secara istilah apa? Ilmu. Jadi al ilmu bil ahkamis syar'iyyati allati tariquhal ijtihad. Jadi kalau tadi usul fikih itu adalah dalilul fikhi, fikih sendiri adalah al ilmu bil ahkamis syar'iyyati, ilmu tentang hukum syara. Ilmu tentang hukum syara. Intinya seperti itu. Kita berhenti di situ dulu. Definisi di ilmu tentang hukum syara. Nah, seberapa tingkatan ilmunya? Kalau namanya ilmu kan berarti tergantung pengetahuan. Nah, pengetahuan itu ada berapa? Tempo hari sudah kita kupas. Pengetahuan itu ada berapa dalam fikih? Ada 5. Berarti derajatnya pengetahuan fuqaha itu ada 5. Intinya derajatnya pengetahuannya santri itu sebenarnya juga ada 5 itu. Ilmu, jahil, syak, don, waham. Jadi kisaran ilmunya santri nanti ada di situ. Nah, ilmu tentang apa? Al ilmu bil ahkamis syar'iyyati. Berarti ilmunya santri tentang hukum-hukum syara. Nanti ada di kisaran 5 itu. Jadi ada di kisaran jahil, ilmu, jahil, dzon, waham, syak. Jadi ada di kisaran itu antara 0% sampai dengan 100%. Jadi kalau misalkan kok taraf ilmunya itu 50% ke bawah, berarti taraf ilmu sampean itu masih waham. Kalau ilmu sampean itu tarafnya kok 50% ke atas, berarti ilmu sampean itu tarafnya taraf dzon. Kalau sampean kok dapat nilai 50, berarti sampean itu dalam taraf ilmunya ilmu syak, ilmu yang meragukan masih. Jadi masih syak. Nah, ilmu tentang apa? Ya tentang hukum syara. Nah, hukum syara itu ada berapa? Ternyata hukum syara itu pada dasarnya ada 9. Jadi pada dasarnya ada 9. Apa saja? Ya wajib, sunnah, makruh, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu 5 itu disebut dengan istilah hukum taklifi. Jadi dari kelima itu tadi disebut dengan istilah hukum taklifi. Jadi wajib, sunnah, wajib, mandub, mubah, makruh, haram. Jadi dari 5-5-nya itu disebut dengan istilah hukum taklifi. Hukum berkaitan dengan anjuran syara, anjuran dan larangan syara. Jadi santri kok tahu tentang hukum mana yang dianjurkan oleh syara, mana yang dilarang oleh syara. Nah, taunya itu antara 0 sampai 100%, yaitu derajat ilmunya santri. Nah, derajat ilmu sampean itu sudah sejauh mana sampai sekarang? Berarti sampean itu bisa memperkirakan sendiri. Pengetahuan sampean tentang hukum-hukum syara sudah sejauh mana? Berarti sampean kan sudah bisa memperkirakan sendiri. Saya itu sudah tahu betul apa belum ya tentang hukum syara selama ini. Kalau misalkan saya ditanya tentang ini, saya sudah siap menjawab belum ya? Kalau belum siap menjawab, berarti sampean sudah bisa menilai sendiri. Nilai saya di ilmu di bab ini kurang. Sampean bisa menilai sendiri. Ya. Itu hukum. Jadi hukum 5 tadi itu disebut dengan hukum taklifi. Selain hukum taklifi, ada juga yang disebut dengan istilah hukum wad'i. Hukum wad'i, wawu dot ain. Hukum wad'i. Kalau hukum wad'i itu hukum yang berhubungan dengan istilah sebab akibat.
Jadi hukum yang berhubungan dengan masalah sebab akibat. Contohnya karena ada hubungannya dengan sebab akibat, maka kemudian derajat hukumnya itu disebut dengan istilah sahih, batil, rukhsah, azimah. Nanti kalau sampai di fikih ketemu juga fasad dan seterusnya. Itu adalah hukum wad'i, hukum sebab akibat. Ya, hukum sebab akibat. Nah, acuannya santri ya dua-duanya itu, ya baik hukum taklifi maupun hukum wad'i. Jadi acuannya santri ada di situ. Hukum taklifi itu untuk mengendalikan supaya tidak sembarangan kalau berhukum. Kenapa? Karena menyangkut dengan urusan halal haram, wajib, sunnah, mandub, makruh, mubah. Jadi supaya tidak sembarangan kalau berhukum, hukum taklifi. Jadi pengendali. Misalkan kayak misalkan kayak orang-orang yang bermuamalah haram, terus kemudian dikit-dikit mengambil unsur darurah. Itu kan kalau misalkan kok dikit-dikit mengambil unsur darurah tanpa darurah yang dibenarkan oleh syara, maka bisa termasuk kecebur di hukum taklifinya. Jadi bisa kecebur di hukum taklifinya nanti. Jadi bisa kecebur di hukum taklifinya bagaimana? Hukum taklifinya kan tetap ada di kisaran 5 itu. Jadi ada di kisaran 5 itu. Ya. Jadi jangan sembarangan nanti. Terus kemudian hukum wad'inya juga begitu. Kalau hukum wad'i itu sebab akibat. Contohnya misalkan di situ. Kalau untuk contohnya misalkan untuk hukum taklifi dulu, al wajib ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi kasolawati wa shaumi Ramadan. Jadi seperti meninggalkan sholat itu hukumnya adalah pasti akan yu'aqabu. Terus kemudian melakukan sholat pasti yuthabu, jadi pasti akan diberi pahala. Kalau haram ma yuthabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Kalau melakukan perkara yang jelas haram, maka imbasnya adalah pasti disiksa. Terus kalau meninggalkan bagaimana? Kalau meninggalkan justru malah yuthabu, jadi mayuthabu, diberi pahala. Terus kemudian mandub bagaimana? Mayuthabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Enggak disiksa kalau ditinggalkan, tapi diberi pahala kalau melaksanakan. Seperti kayak sholat tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Kalau makruh itu ya sudah kebalikannya dari sunnah. Mayuthabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Jadi kalau ditinggalkan justru malah diberi pahala, tapi kalau melakukan justru malah tidak diapa-apakan, tidak mendapatkan siksa. Katakdimil yusra alal yumna fil wudu, mendahulukan anggota kiri dibanding anggota kanan pada saat wudu, termasuk hukum yang makruh. Mubah sudah dengan mala yuthabu ala fi'lihi wala yu'aqabu al tarkihi akan naumin nahri dan seterusnya. Kalau batal, kalau sahih ma yajtami'u fihi ruknu wasyar, rukun dan syaratnya terkumpul menjadi satu. Rukunnya sholat dilaksanakan, syaratnya untuk melakukan sholat dilaksanakan secara utuh. Wudhu dulu, setelah wudhu terus kemudian melakukan sholat. Jadi kalau di situ wudhu itu menempati derajatnya syarat, sholat merupakan bagian dari rukun untuk melakukan sholat. Jadi yajtami'u fihi syartu waruknu, sehingga kemudian sholatnya bagaimana? Karena terkumpul antara rukun dan syarat, maka hukumnya sholatnya menjadi sahih, sah.
Kalau tidak terkumpul bagaimana? Misalkan sholatnya gerakannya pas, ternyata wudhunya yang tidak pas. Kalau wudhunya yang tidak pas, terus bagaimana sholatnya? Ya sholatnya menjadi beberapa macam hukumnya. Sholatnya ada yang menjadi sholat li hurmatil wakti, menjadi sholat menjadi sholatnya orang musafir, menjadi sholatnya orang sholatul khauf. Itu semuanya kan karena tidak terkumpul antara syarat dan rukun. Jadi antara syarat dan rukun. Jadi sholat li hurmatil wakti itu disebabkan karena apa? Kondisi badannya berlepotan dengan najis, kan begitu. Masih berlepotan dengan najis. Sementara dia juga tidak bisa melakukan bersuci. Tapi sudah tiba waktunya sholat. Terus bagaimana? Ya tetap harus melakukan sholat, kan begitu. Tetap harus melakukan sholat. Sholatnya bagaimana? Ya sholat namanya sholat apa? Ya sholat li hurmatil wakti. Sholat untuk hormat waktu. Itu saja. Jadi untuk hormat waktu. Nah untuk perempuan pun sebenarnya juga sama. Perempuan kan sebenarnya juga sama. Perempuan itu kan ya, tamu bulanan itu kan sudah pasti, ya kan? Tamu bulanan itu sudah pasti. Tapi dia kalau misalkan dia itu ketika kedatangan tamu bulanan nggak bisa melakukan sholat, tetapi setiap waktu itu ada jadwal untuk melakukan sholat. Ada jadwal untuk melakukan sholat. Nah, perempuan yang tidak bisa melakukan sholat tapi melihat ada jadwal waktunya untuk melakukan sholat. Ada jadwal waktunya untuk melakukan sholat. Maka ketika dia itu sedang berhalangan untuk sholat, disunahkan paling tidak itu adalah terjaga pada waktu sholat. Jadi pada waktu jamnya sholat itu terjaga. Itu paling tidak itu namanya lihurmatil wakti. Meskipun tidak bisa melakukan sholat. Itu kan kalau adanya itu di mana? Adanya hal semacam itu adanya di kitab tasawuf. Asalnya juga berasal dari sini. Jadi paling tidak terjaga. Sampai kalau punya bayi besok-besok juga begitu. Pada waktu sholat anaknya dibangunkan. Bangun. Anaknya dibangunkan. Tujuannya untuk apa? Waktunya sholat, bangun. Meskipun masih bayi, terbiasa nanti. Bisa terbiasa. Nah, sama juga dengan bayi, terus kemudian setiap kali pipis, misalkan, sering diceboki, lama-lama terbiasa. Pipis kok nggak diceboki, nangis. Terbiasa. Hal semacam itu. Sama dengan dia. Jadi kembali lagi ke as-sahih, ma yajtami'u fihi ruknu wasyartu, sesuatu yang terkumpul di dalamnya antara syarat dan rukun. Kadang-kadang rukunnya kurang sempurna tapi syaratnya yang sempurna. Contohnya misalkan sholat apa? Ya, sholatnya orang yang beser, syaratnya sempurna tapi rukunnya kurang sempurna. Apa itu? Syaratnya yang kurang sempurna, rukunnya sempurna. Contohnya kenapa? Disebabkan karena terus keluar sesuatu yang najis. Perempuan yang istikhadah pun juga termasuk kelompok ini kan. Perempuan yang istikhadah syaratnya kurang sempurna tapi rukunnya bisa sempurna. Akhirnya kemudian didekati supaya menjadi sahih, itu didekati bagaimana? Ya pada waktu sholat kotorannya tidak keluar dari tempat, tidak sampai keluar dari tempat.
Caranya bagaimana? Ya caranya dibuntu. Dan buntunya dengan apa? Ya buntunya dengan kapas. Buntunya dengan kapas yang menyebabkan cairannya itu tidak sampai keluar dari mahal. Jadi cairannya itu tidak sampai keluar dari mahal. Bagaimana kalau misalkan kok keluar dari mahal? Kalau keluar dari mahal berarti hukumnya sudah najis. Jadi hukumnya sudah menjadi najis. Soalnya syaratnya kotoran itu tidak disebut tidak najis kalau tidak keluar dari mahal. Sampean itu kan sebenarnya kan membawa kotoran kan. Jadi sampean semua ini kan sebenarnya membawa kotoran. Tai itu kan termasuk kotoran, ya kan? Setiap manusia pasti membawa tai. Tapi tai itu, ya kan? Tai itu akan menjadi bagian dari batin selagi dia itu tidak keluar dari mahal. Tetapi kalau sudah keluar dari mahal, maka tahi tadi itu sifatnya menjadi najis, menjadi dohir. Makanya kemudian caranya bagaimana? Kalau misalkan besernya kok beser tai, ya dibuntu pada waktu sholat. Jadi dibuntu pada waktu sholat. Nah itu caranya. Kalau bisa, kalau memungkinkan. Tapi kan ada juga yang tidak bisa. Ada juga yang tidak bisa. Itu kan tata caranya. Ini hanya syarat dan rukun. Jadi akhirnya kemudian derajat pengetahuan kita tentang hukum nanti menjadi di situ, bisa menjenjang-jenjang di situ. Oh ini hukumnya adalah salatnya termasuk sah. Oh ini salatnya batal. Disebabkan dengan melihat antara syarat dan rukunnya. Kalau syarat dan rukunnya terpenuhi berarti sah. Kalau syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti batal. Kan gitu aja. Nah, kayak misalkan sholatnya perempuan yang istihadoh lagi. Sholatnya perempuan yang istihadoh yang apa? Untuk tayamum. Perempuan yang istihadoh itu kalau misalkan sholat kan kadang-kadang dengan wudhu. Tapi kalau misalkan wudhunya airnya enggak ada, kemudian dengan tayamum. Kalau tayamum kan listibahatis sholatil mafrudoh, sifatnya kan begitu. Listibahah. Jadi listibahatis sholatil mafrudoh, supaya diperbolehkan untuk melakukan sholat fardu. Tujuannya tayamum kan di situ. Berarti kalau misalkan kok perempuan itu melaksanakan wudhu sementara dia itu sedang istihadoh, maka niatnya juga aslinya listibahatis sholatil mafrudoh. Sebab apa? Karena syaratnya tidak terpenuhi, dia masih hamlun najasah, membawa najis. Jadi hamlun najasah, membawa najis. Ini hubungannya antara syarat dan rukun. Hanya contoh-contohnya saja. Jadi kalau syarat dan rukun itu kok terpenuhi, dan sifat terpenuhi dan tidak ini kan bisa dijenjang-jenjang juga. Terpenuhi total 100%, terpenuhi 75%, terpenuhi 50%, terpenuhi 30%, terpenuhi 0%. Nah kalau sudah 0% ini kan berarti sholatnya batal. Tapi kalau terpenuhi 30% menjadi bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya menjadi hukum li hurmatil wakti. Kalau terpenuhi 50% jadi bagaimana? Kalau terpenuhi 50% berarti mungkin wajibnya adalah qadha. Mungkin qadha sholat. Kalau terpenuhi 75% bagaimana? Oh hukumnya sah sholatnya karena mencapai daraf dzon. Kalau terpenuhi 100%, terpenuhi 100% nggak usah dibahas karena orangnya nggak bermasalah. Jadi gitu. Berarti
Jadi hukumnya di derajat lagi. Nah, itu keterpenuhan tadi itu. Rukhsah juga begitu. Jadi rukhsah itu ternyata hiya al hukmul ladzi yataghayyar min su'ubatin ila suhulatin. Jadi hukum yang berubah karena sulit. Jadi karena faktor sulit sehingga membutuhkan kemudahan. Jadi karena ada unsur sulit sehingga kemudian menyebabkan butuh kemudahan. Perempuan kalau misalkan istihadah sulit enggak menjaga? Jelasnya sulit. Soalnya setiap kali datang waktu sholat harus wudhu, ya kan? Soalnya setiap kali perempuan istihadah kalau datang waktu sholat harus wudhu. Sampai sama ini kalau misalkan istihadah wudhu apa enggak? Untuk kalau harus dengan wudhu baru. Lah wudhu barunya niatnya bagaimana? Listibahatis sholatil mafruḍah. Jadi bukan nawaitul wudhu ali raf'il hadatsil, sampai enggak boleh li raf'il hadatsil. Kenapa? Iya, karena selalu masih membawa najis, selalu masih keluar najis. Jadi najisnya itu belum belum hilang. Karena belum raf'u atau belum hilang itu, maka kemudian kalau perempuan itu sedang istihadah, jadi kalau perempuan itu istihadah, maka niat wudunya bukan li raf'il hadas tetapi listibahatis salatil mafruḍah, atau cukup dengan hanya niat nawaitul wudu, begitu saja sudah malah tambah sah. Jadi cukup dengan berniat nawaitul wudu, gitu aja sudah sah. Tapi kalau masa nawaitul wudu ali raf'il hadas malah tidak sah wudunya. Kalau wudunya tidak sah, justru malah sholatnya menjadi tidak sah. Itu. Jadi rukhsah ternyata juga ada derajat-derajatnya. Yang rukhsah 100%, contohnya misalkan perempuan haid, rukhsah 100%. Apa? Enggak melakukan sholat dispensasi, ya kan? Dispensasi. Rukhsah 100% untuk orang yang koma. Orang yang koma kan 100% rukhsah. Apa sebabnya? Akalnya tidak berfungsi. Setelah koma kemudian meninggal, bablas meninggal, berarti pada waktu koma itu berarti dia nggak wajib untuk melakukan sholat, juga nggak wajib untuk diganti sholatnya, karena kondisinya koma, akalnya hilang. Batasan minimal dari orang mukallaf itu kan kalau akalnya masih jalan. Kalau akalnya sudah tidak jalan berarti bukan lagi mukallaf. Orang tidur itu mukallaf apa bukan? Orang tidur itu mukallaf atau bukan? Mukallaf. Yakin kamu mukallaf? Orang tidur itu mukallaf atau bukan? Hah? Bukan. Ada yang bukan, ada yang iya. Alasannya apa aja? Oh iya, alasannya bukan mukallaf, alasannya apa? Hah? Enggak sadar. Enggak sadar. Kalau sampean alasannya apa? Duh, mukallaf apa bukan? Katanya mukallaf. Bukan mukallaf. Sholat subuh itu adzannya bagaimana? Pada sebelum as-sholatu khairum, artinya apa? Ya, itu ditujukan ke siapa? Lah berarti kan ditujukan ke orang yang tidur, kan mukallaf berarti. Lah iya, adanya adzan itu kan berarti untuk peringatan. Kan untuk peringatan. Fungsinya adzan itu untuk apa sih?
Ingatkan waktu sholat. Namanya mengingatkan itu apanya perintah? Nah iya perintah untuk sholat. Nah mukallaf itu artinya apa? Orang yang artinya mukallaf itu apa? Khitab itu artinya apa? Ya khitab itu artinya perintah. Jadi kalau misalkan mukallaf itu artinya orang yang terbebani oleh khitab Allah, berarti orang yang terbebani dengan perintah Allah. Itu kan begitu. Orang yang terbebani perintah Allah. Itu namanya mukallaf. Nah, kalau orang tidur itu terus kemudian dipanggil as-sholatu khairum minan naum. Jadi orang tidur itu termasuk mukallaf atau bukan? Dalam hal ini kan berarti ragu-ragu. Ya kan, sifatnya kan ragu-ragu. 50% disebut mukallaf iya, 50% juga tidak. Adanya 50% juga tidak, soalnya juga ada hadis rufi'al qalam an thalathin. Jadi catatan amal itu diangkat dari 3 orang. 1 orang majnun sehingga kemudian sembuh. Terus kemudian orang yang tidur sehingga kemudian bangun. Yang ketiga orang yang mughma alaih. Jadi orang yang mughma alaih. Jadi orang yang tertutupi akalnya sehingga kemudian bukan ya. Orang anak kecil sehingga kemudian balik, sehingga kemudian balik. Jadi ada tiga hal itu. Nah, itu menyatakan di situ secara tegas rufi al qalam. Kalau rufi al qalam itu maksudnya bagaimana? Amalnya tidak dicatat. Amalnya tidak dicatat. Jadi amal baik atau amal buruknya tidak dicatat kalau pada waktu tidur. Jadi misalkan sampean tidur terus kemudian jalan-jalan atau tidur terus kemudian tiba-tiba teriak-teriak berkata kotor misalkan, tapi kondisinya tidur, dicatat amalnya apa enggak? Enggak. Itu tandanya bahwasannya dia itu bukan mukallaf. Tandanya bukan mukallaf. Ya itu ya. Nah, jadi rukhsah itu ternyata juga bisa diperinci segitunya. Loh, kelihatannya kan pendek. Jadi kesulitan membutuhkan kepada kemudahan. Ma'akiyami sababil hukmi. Jadi ada sebab hukumnya. Sebab hukumnya apa? Ya karena tertidur tadi, hilang akalnya, akhirnya kemudian hilang khitab. Hilang khitabnya. Sababul hukminya orang istighadah sehingga kemudian dia harus wudhu, itu kan disebabkan karena adanya sababul hukmi. Sebab hukumnya ya keluarnya kotoran terus itu. Jadi keluarnya kotorannya secara terus-menerus, keluarnya najis secara terus-menerus. Itu menjadi sababul hukmil asli, sehingga kemudian dibolehkan untuk setiap kali sholat maka wudhu. Setiap kali sholat maka wudhu. Atau sholatnya diakhirkan sekalian. Tapi kalau di pondok nggak boleh kamu. Kalau di pondok nggak boleh. Sholatnya diakhirkan sekalian bersatu dengan sholat berikutnya. Bersatu dengan sholat berikutnya. Jadi dilakukan di akhir waktu, bersatu dengan sholat berikutnya. Misalkan antara sholat zuhur dengan sholat asar. Sholat zuhurnya dikerjakan di akhir waktu, sholat asarnya dikerjakan di awal waktu. Nah, pada waktu semacam ini boleh untuk 1 kali sucian.
satu kali wudhu. Nah, jadi nggak perlu lagi setelah sholat zuhur terus kemudian langsung wudhu lagi untuk sholat asar, nggak perlu. Ini tekniknya, tapi jangan dibiasakan di pondok ya. Awas kamu biasakan di pondok. Siram air betulan. Saya alasannya kenapa nggak ikut jamaah katanya istihadoh. Siram air. Waklul maitat termasuk makan bangkai lil muttorri, memakan bangkai bagi orang yang terpaksa. Itu bangkai itu hukum asalnya haram, tetapi karena kondisinya terpaksa akhirnya diperbolehkan. Diperbolehkannya ini bukan kemudian boleh 100%, bukan, tapi juga ada kadarnya. Kadarnya itu apa? Hilang sifat terpaksanya atau hilang sifat bahayanya. Orang terpaksa itu kan karena takut mati. Jadi kalau sudah hilang takut matinya, maka sudah hilang daruratnya. Sudah hilang daruratnya. Nah, orang makan satu piring kan sudah cukup untuk bisa 1 hari bagi orang yang terpaksa kan begitu. Artinya kalau misalkan kok makan bangkai terpaksa untuk mempertahankan hidup, maka makan bangkainya nggak boleh sambil dibontot. Jadi nggak boleh sambil dibontot diwadahi. Ini untuk jaga-jaga nanti lagi, nggak boleh. Jadi cukup dengan 1 kali kenyang sudah. Cukup dengan 1 kali kenyang sudah termasuk hilangnya muttor. Kalau azimah bagaimana? Kalau azimah itu hukum yang sudah pasti, dan makluman bid-darurah. Jadi maklumun minad din bid-darurah, hukum yang sudah diketahui secara pasti bahwasannya ini adalah hukumnya wajib, ini adalah hukumnya haram. Itu namanya hukum azimah. Contoh misalkan di situ kamujubi sholawatil khamsi, sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, maklumun minaddin bid-darurah. Setiap orang Islam sudah tahu. Artinya kalau begitu bagaimana? Ya kalau misalkan meninggalkan sholat ya pasti diseksa. Mengingkari wajibnya sholat hukumnya bagaimana? Ya menjadi kafir. Ya kafir. Jadi mengingkari wajibnya sholat jadi kafir. Ada orang tidak sholat tapi yakin bahwasanya sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, dia masih muslim, masih berhak untuk disolati kalau misalkan meninggal. Tapi kok ada orang muslim menganggap bahwa sholat 5 waktu itu nggak wajib, kafir dia, nggak wajib disolati kalau sudah meninggal. Loh, malah kebalikannya kan? Nah, ini termasuk sama dengan haromati aklil maitah. Memakan bangkai itu hukumnya haram. Menerjang hukum haram sifatnya adalah bagaimana? Menerjang hukum haram, ya kafir jadinya. Jadi menerjang istilahnya, berarti bangkai itu halal apa haram ya? Oh halal. Kok menyatakan bangkai kok dinyatakan halal? Ya, menjadi kufur. Jadi kufur dalam apa? Secara hukum. Jadi secara hukum menjadi kufur. Jadi makanya riba itu hukumnya adalah haram. Menganggap riba itu sebagai yang halal, hukumnya menjadi bagaimana? Ya kafir. Soalnya sudah ada nasnya, sudah ada nasnya, kan begitu, ya kan? Jadi masih ada banyak yang harus diketahui. Jadi kesimpulannya tadi bagaimana? Untuk yang hukum taklifi dengan hukum wat'i. Kalau hukum taklifi itu hukumnya bagaimana?
hukum yang fungsinya untuk mengendalikan supaya orang itu tidak sembarangan dalam mengambil hukum taklifi. Jadi hukum yang sudah ditentukan dalam nas namanya hukum taklifi. Jadi sudah ditentukan dalam nas. Kalau hukum wad'i, hukum yang sifatnya adalah sebab akibat. Kalau ada hubungannya dengan sebab akibat, berarti yang lahir hukumnya berupa apa? Sah atau batal, fasad atau sahih. Nanti kan kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan kok kalian menemukan al-asoh, jadi kalau misalkan ada fuqaha menyebutkan alal asoh, menurut kaum menurut yang paling sahih, misalkan, berarti itu masuk hukum yang mana itu? Wad'i. Berarti termasuk hukum wad'i, berarti ada hubungannya dengan sebab akibat. Berarti nanti kalian itu kalau pada waktu mengkaji fikih Kifayatul Akhyar kok menemukan ada qaul yang semacam itu, berarti langsung larinya ke sana. Oh, berarti ini sebabnya apa? Ini akibatnya apa? Ada qaul sahih, berarti wad'i. Berarti ada sababul hukmi, ada musabbibul hukmi atau mutasabbibul hukmi. Jadi ada dua. Nah, jadi ada dua relevansi. Kalau lazim, bagaimana kalau lazim? Itu lazim. Itu berarti termasuk wad'i apa taklifi? Lazim itu maknanya apa? Lazim itu maknanya apa? Biasanya Pak Sam kalau memaknai lazim itu bagaimana? Sebab akibat. Iya, sebab akibat. Makanya Pak Sam itu sering memaknai lazim, mengikat, biasanya Pak Sam memaknai kayak gitu. Soalnya apa? Nah, soalnya ada sebab, ada akibat. Ya, jadi ada sebab dan ada akibatnya. Kalau jawaz, taklifi atau wad'i? Kalau jawaz, taklifi atau wad'i? Boleh, ini boleh misalkan. Dan termasuk taklifi atau wad'i? Taklifi. Alasannya apa? Nanti setelah jawaz terus ketemu jaiz, taklifi atau wad'i? Wad'i. Kalau jawaz taklifi, kalau jaiz wad'i. Jadi kalau misalkan jaiz, jawaz itu masuk hubungannya dengan taklifi karena setara dengan mubah. Kalau mustahab yang dianjurkan, taklifi apa wad'i? Taklifi. Apa artinya mustahab itu? Dianjurkan. Jadi maknanya bagaimana itu? Kalau orang dianjurkan itu maknanya bagaimana? Kalau melaksanakan dia mendapat pahala. Kalau meninggalkan tidak apa-apa karena sifatnya anjuran. Tapi kalau diperintah oleh Nabi,
Ati Allah wa ati'ur Rasul. Berarti kan diperintah oleh Allah, diperintah oleh Rasul. Berarti bagaimana kalau diperintah oleh Rasul? Perintah oleh Rasul sunnah. Wajib. Wajib ya. Sekarang bagaimana kalau diperintah oleh pemerintah? Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri. Nah, sekarang memang tujuannya ini untuk mengocak pikiranmu biar kamu itu nanti pada waktu membahas masalah bab amar itu kamu itu sudah mulai siap. Ini tujuannya untuk mengocak pikiranmu. Kalau diperintahkan orang tua, hukumnya menjadi bagaimana? Kalau yang merintah Pak RT. Nah, nanti kalau sudah masuk di bab amar, kamu nanti akan menemukan ternyata amar pun juga bisa diderajatkan. Ada derajat-derajatnya. Ada yang amar itu derajat harus dikerjakannya itu 50%, 50%. Ada yang amar itu derajat yang harus dikerjakannya harus 75% dikerjakan. Ada yang 100% harus dikerjakan. Nanti begitu. Nanti ada derajat-derajatnya. Makanya di situ amar dibagi menjadi berapa itu? Dibagi menjadi 6. Jadi amar itu dibagi menjadi 6. Perintah itu. Perintah dalam syarak nanti juga dibagi menjadi 6. Seharusnya hukumnya kan jumlahnya 6. Yang kamu tahu hukumnya jumlahnya? Hukum taklifi jumlahnya ada? Makanya jangan buat majelis dalam majelis. Nanti kalau buat majelis dalam majelis kamu nggak nyambung. Joko Sembung naik ojek. Dah Allah al-Musab al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.